Di tengah masa pandemi ini, bagi Anda yang sekarang memiliki kredit dengan jaminan aset, tentu sangat khawatir karena dalam kondisi pandemi, ekonomi bisnis, iklim berusaha dalam kondisi stuck. Bahkan tidak sedikit yang dalam kurva menurun. Pemerintah telah memberikan satu stimulus, yaitu adanya relaksasi dan restrukturisasi yang diberikan oleh perbankan kepada debitur. Sesuai dengan tujuannya, adanya relaksasi sangat membantu bagi debitur, sangat membantu kita yang sedang kesulitan untuk mengangsur hutang. Tetapi tidak banyak relaksasi yang diberikan kepada kita justru menjerat lebih dalam, bahkan tidak menguntungkan. Sebagai contoh, kemarin salah satu alumni saya datang ke kantor di mana dia memiliki kredit modal kerja. Dia memiliki kredit KPR di salah satu perbankan nasional. Angsuran yang seharusnya 8 juta rupiah tiap bulan, dia diberikan relaksasi untuk tidak membayar selama 6 bulan ke depan. Tetapi ternyata angsuran tersebut tidak hilang. Angsuran yang 6 bulan tadi itu dijumlahkan dengan sisa angsuran yang ada, sehingga 6 bulan ke depan nilai angsurannya bertambah dari yang seharusnya 8 juta tiap bulan menjadi hampir mencapai 10 juta. Hal ini tentu merupakan jeratan yang sangat memberatkan. Mungkin saat ini tidak, tapi kita tidak tahu 6 bulan ke depan apakah wabah pandemi ini sudah berakhir atau belum. Analisa saya, meskipun masa pandemi ini telah berakhir, tetapi pemulihan ekonomi tidak mungkin bisa dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan. Sehingga kita akan tahu bagaimana dampak kreditnya di 6 bulan mendatang. Tentunya dia akan kesulitan membayar, apalagi dengan nilai angsuran yang tadinya hanya 8 juta menjadi hampir mencapai 10 juta. Bagi saya, adanya relaksasi ini tidak ubahnya seperti Dracula, yaitu bank tidak mau rugi dengan tetap menghitung hutang yang menjadi kewajiban dibebankan di sisa angsuran. Kejadian yang kedua ini terjadi selain relaksasi dalam masa pandemi ini, kita telah mengenal adanya restrukturisasi kredit, yaitu kredit yang sudah berjalan diajukan restrukturisasi sehingga angsurannya menjadi lebih kecil, dengan harapan semakin kecilnya angsuran, kita yang sedang kesulitan untuk menjalankan usaha tetap bisa mengangsur karena angsurannya mengecil. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu salah seorang alumni yang memiliki angsuran kredit hampir mencapai 50 juta tiap bulannya. Kemudian dia mengajukan restrukturisasi. Disetujuilah oleh bank, angsurannya menjadi hampir 25 juta. 20 juta sekian. Hal itu didasarkan kemampuan keuangan debitur tadi yang hanya mampu mengangsur 25 juta, mengingat omsetnya sedang turun. Dalam perjalanan restrukturisasi yang berjalan 1 tahun lebih, dia mengangsur lebih dari 25 juta tadi. Ternyata dia mulai kesulitan bayar, sehingga dia mengajukan restrukturisasi kedua dengan jumlah angsuran turun menjadi 8 juta sekian. Hal itu berjalan selama hampir 1 tahun, dan pada tahun berikutnya dia kembali kesulitan untuk membayar angsuran sebesar 8 juta sekian per bulan. Yang terjadi secara nalar, penurunan kewajiban pembayaran tadi sangat membantu debitur. Tetapi dari segi yang lain, saya melihat tidak seperti itu. Justru bank itu ingin menyedot darah kita
hingga sampai tetes darah terakhir. Ketika debitur tidak mampu membayar 50 juta, dia menurunkan menjadi 25 juta. 25 juta tidak mampu, dia turunkan lagi menjadi 8 juta. Ending yang terjadi adalah dia sudah tidak punya apa-apa, bisnisnya sudah tidak mampu untuk berjalan karena seluruh modalnya sudah habis untuk membayar bunga. Sehingga bank tinggal mengajukan lelang, tinggal mengajukan eksekusi atas asetnya. Berdasarkan restrukturisasi tadi, maka debitur tadi kondisinya saat ini kreditnya macet. Saya akhirnya berandai-andai ke belakang. Misalkan dia mengambil momen, sebagaimana saran saya, untuk berhenti membayar ketika keuangannya masih ada, yaitu dia mulai kesulitan membayar angka 50 juta. Modal masih ada, usaha masih bisa jalan meskipun terseok-seok, tetapi dengan alasan mengambil langkah mempertahankan SLIK atau BI checking, dia tetap membayar. Dampaknya adalah sama-sama macet. Andaikan dulu dia mengikuti saran saya, maka mungkin dia macet dengan lebih gembira karena usahanya masih ada, duit masih pegang. Tidak seperti saat ini, uang sudah tidak punya, usaha macet, dan rumah dalam proses lelang.